Ini adalah salah satu HP compact paling kencang saat ini. Selain ngebut, baterainya juga melonjak parah. Tapi pertanyaannya, apakah peningkatan ini beneran bikin pengalaman pakainya makin jos? Kalau dibandingin sama HP compact lain, posisinya ada di mana? Kameranya cakep nggak? Kualitas selfie yang lebih baik. Yuk kita bahas. Oke, ini dia boxnya Xiaomi 17 dan dia masih senada sama varian Pro-nya yang sempat gue bahas beberapa bulan lalu. Memanjang, simple, dan cukup beda sih bentuknya. Pas dibuka langsung disambut sama kotak lagi yang isinya kertas-kertas jarang dibaca, SIM ejector, dan ini menarik, hardcase transparan. Bukan yang bening banget, tapi kalau dilihat dia agak matte ngeblur gitu kalau dimiringin. Terus ada HP-nya di sini dan bagian bawah ada kepala charger 100 watt lengkap sama kabelnya Type A to Type C. Di saat flagship lain mulai pangkas yang kayak beginian, Xiaomi masih kasih. Mending Xiaomi Pastinya langsung disambut sama HyperOS 3 berbasis Android 16 ya. Dan setup awalnya standar lah. Tinggal ikutin aja dan setelah kelar gue cek storage-nya udah kemakan 38GB dari total 512. Lumayan gede ya. Dan karena ini China version, kita mesti install dulu Google Play Store-nya. Yang gampang banget, tinggal ke Gets App ini terus ketik Google Play. Nanti bakal nongol dan tinggal pencet update aja. Habis itu login kayak biasa dan beres, nggak sampai 3 menit. Oh ya, sama diminta update software juga. Dan tahu berapa size-nya? 7,3 giga. Ini update apa mau install ulang Android dah? Gede banget. Impresi gue sama HP ini, tampaknya harapan gue di Xiaomi 15 kemarin harus sirna. Please Xiaomi di seri 16 dan selanjutnya nggak usah dirubah gimana-gimana lagi ya desainnya ya. Ini udah idaman banget sih buat. Ya, sekarang tiap-tiap bulatan lensanya makin diekspos dan kalian udah tau lah ya mirip apa. Cuman sama kayak Redmi Note 15 Pro kemarin. Untuk warna hitamnya itu menurut gua sih lebih tersamarkan ya, karena nyaru sama lensa-lensanya. Paling lagi-lagi yang kurang serak adalah bulatan flash warna putih yang menyamar jadi lensa juga. Tapi di sisi lain harus diakui desainnya ini lebih berkarakter. Maksudnya lebih diingat orang. Cuma ya bisa diingat positif atau negatif juga. Untuk perbedaan lainnya, lengkungan frame di Xiaomi 17 ini nggak seluas pendahulunya ya. Bikin feel genggamnya tentu lebih nyaman di 15. Sedangkan di 17 ini berasa agak kaku, tapi sebagai gantinya punya grip yang lebih dapat. Habis itu keempat sudutnya sekarang dibikin lebih tumpul. Jadi overall bentuknya lebih agak lonjong. Terus di sebelah kiri Xiaomi 17 ini sekarang ketambahan satu garis antena dengan tulisan Xiaomi di belakang yang sekarang posisinya mendatar. Perubahan kecil tapi kelihatan lebih rapi. Lanjut ke bagian depan yang sekilas bezelnya sih mirip sama Xiaomi 15. Tapi kalau dilihat lamaan, sebenarnya bezelnya Xiaomi 17 itu lebih tipis. Karena secara angka juga bedanya 0,2 mili. Xiaomi 17 itu di 1,18 mili, sedangkan Xiaomi 15 1,38 mili. Kalau bezel Xiaomi 17 ini terasa lebih tebal, mungkin karena framenya yang gelap, jadi nyaru aja sama bezelnya tuh. Overall, feel pegang HP ini sih enak ya, terutama buat digenggam satu tangan. Punya berat 191 gram dengan tebal 8,05 mili. HP ini terasa compact tapi tetap solid. Dan feel-nya tuh mirip banget sama Vivo X300, mulai dari ukuran sampai frame aluminium boxinya ini. Oke, lanjut ke spesifikasi HP ini. Yang lengkapnya langsung kalian lihat aja di layar. Dan kayak biasa, kita fokus saja ke apa yang beneran beda dibanding Xiaomi 15. Pertama, dari sisi layar, di Xiaomi 17 ini ternyata ukurannya lebih kecil dikit, 0,06 inch. Dengan peak brightness lebih terang 300 nits. Habis itu buat performance, chipset naik satu generasi lebih baru, pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5, yang dapat skor Antutu mendekati 3,4 juta. Dan kalau dibandingin Xiaomi 15 yang pakai Snapdragon 8 Elite biasa, itu dia dapat di 3 juta pas. Tapi bang, kalau dibandingin sama HP compact lain gimana? Kalau kita bandingin sama Vivo X300 sama Oppo Find X9 yang sama-sama pakai Dimensity 9500, Xiaomi 17 ini masih paling tinggi skornya. Vivo hampir di 3 juta, sedangkan Find X itu 3,3. Jadi semoga jelas ya posisi keempat HP ini ada di mana. Oh ya, buat yang kepo, gue sempat bandingin langsung HP compact dari Vivo dan Oppo ini. Mulai dari desain, layar, performance, kamera, sampai detail-detail kecil lainnya. Dan ternyata bedanya cukup menarik tuh. Kalian bisa cek di videonya kalau belum.
Oke, sekarang kita masuk ke baterai dan ini kenaikannya gede banget. Dari 5.400 mAh ke 7.000. Naiknya hampir 30%. Ini sadis sih. Tapi ada catatan penting. Perlu diingat, ini versi Cina ya. Di Xiaomi 15 kemarin, versi globalnya aja sempat dipangkas dari 5.400 ke 5.240 mAh. Walaupun nggak terlalu banyak, tapi tetap ada penyesuaian. Jadi besar kemungkinan kalau Xiaomi 17 ini rilis ke global, kapasitas baterainya bakal disesuaikan juga. Mungkin jadi 6.500? Agak sayang, tapi tetap aja itu peningkatan yang besar ya dari 5.240. Buat charging wire-nya naik 10 watt jadi 100, sedangkan wireless-nya masih sama 50 watt. Dan gimana dengan kamera? Buat lensa utama sama-sama punya resolusi 50 megapiksel, tapi sensornya naik kelas dari Light Fusion 900 ke Light Fusion 950. Sensor ini tuh sensor yang sama dipakai Poco F8 Ultra. Dan kalau dibandingin sama versi 17 Pro atau Pro Max-nya sedikit di bawah tuh, karena Pro versionnya itu pakai Light Fusion 950L. Nah, L-nya itu kayak kepanjangan dari large deh. Dan perbedaannya ada di ukuran sensor yang sedikit lebih besar dan dynamic range lebih luas. Sementara buat selfie-nya, selain resolusinya naik jadi 50 megapiksel, sekarang udah support autofocus yang sebelumnya nggak ada. Buat lensa tele sama ultrawide-nya, gue nggak dapet detail sensor pastinya ya. Tapi dari pemakaian langsung, jarak pandang ultrawide di Xiaomi 17 ini lebih sempit dari Xiaomi 15. Cuma 0,7 kali. Nanti kita bahas ini lebih lanjut di bagian kamera, oke? Sama sekalian, gue mau refresh ingatan lagi. Kalau dibandingin sama versi Pro dan Pro Max, gue udah sempet bikin tabel di sini ya. Secara garis besar, perbedaannya itu ada di ukuran layar. Sama dengan yang Pro, tapi beda dengan yang Pro Max. Terus Xiaomi 17 ini nggak punya layar belakang. Perlindungan layar sedikit beda dengan yang Max. Chipset sama-sama Snapdragon 8 Elite Gen 5, cooling system beda, kapasitas baterai, dan terakhir kamera sih. Khususnya lensa utama sama telefoto. Kalau ultrawide sama selfie-nya sama. Jadi secara spesifikasi, nggak bisa dibilang upgrade kecil juga lah ya. Performance-nya sekarang udah pakai Snapdragon paling buas. Terus baterainya naik jauh, dengan kamera ada peningkatan. Tapi dari semua itu, pertanyaan paling penting, beneran kerasa nggak sih pas dipakai langsung kayak ngegame atau vlog harian? Yuk kita lanjut. Tapi sebelumnya, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa bantuin gue buat like video ini ya. Thank you. Selamat sore guys, langsung aja kita pakai HP ini jalan-jalan Xiaomi 17 dan kita mulai dari komplain gua yaitu ultrawide-nya yang sempit banget ya. Kalian bisa bandingin nih yang 0,6 kali di Xiaomi 15 dengan 0,7 kali di Xiaomi 17 guys. Dan ini juga kejadian juga di Pro versionnya ya, yang kemarin gue sempat bahas di Xiaomi 17 Pro Max. Oh ya, gue mulai keluar di jam 5 dengan baterai di 50%. Nanti kita lihat sisa berapa baterainya setelah dibawa muter-muter. Selain spek, ada satu hal lagi yang menurut gue juga meningkat, yaitu sekarang bawaan case-nya hard case bening, yang menurut gue lebih kece sih, dibanding case hitam lentur kayak Xiaomi 15. Kalau ngomongin resolusi video, sama kayak Xiaomi 15 ya, kamera depannya itu mentok di 4K 60 kayak yang kalian lihat sekarang nih. Dan kamera belakangnya mentok di 4K 60 dan 8K 30. Belum bisa 4K 120 fps kayak Oppo atau Vivo yang gue bahas kemarin. Resolusi lensa selfie yang naik dari 32 ke 50 megapiksel itu kelihatan bedanya. Apalagi dengan kondisi backlight gini, kelihatan Xiaomi 17 gambarnya lebih bersih dibanding Xiaomi 15 yang agak berkabut. Ini bukan karena lensanya kotor, gue udah pastiin lagi di lap dan masih sama. Tapi sebenarnya muka gue di Xiaomi 17 dibikin lebih terangan dikit sih. Cuman walaupun gitu, lebih mending daripada hasil di Xiaomi 15. Terus gimana perbandingan kamera belakang? Kita mau jemput bocil dulu. Ini di lensa wide, ultra wide, wide, telefoto 2,6 kali. Dan sekarang kalian lagi lihat di kamera ultrawide-nya ya guys, yang gua balik ini 0,7 kali. Gimana? Cukup luas nggak? Tahu gue coba bandingin sama si Xiaomi 15 0,6 kali, gimana? Harusnya lebih luas sih ya. Gua tahu seluas apa. Mungkin lihat tadi tangannya gimana.
Jadi selain kualitas selfie yang lebih baik karena resolusinya nambah dan tadi kelihatan banget pas backlight lebih bersih ya gambarnya. Dia juga ada autofocus guys. Tuh. Dapat nih bulu-bulu tangan gua. Nah, sekarang fokus ke muka gua. Masih di kamera, menurut gue ini salah satu yang bisa dibanggain juga dari HP ini, yaitu floating telephoto. Bisa hasilin gambar kayak gini dong. Foto makro tapi pakai lensa tele. Hasilnya tajam, bokeh juga cakep banget. Dipakai 2,6 ataupun 5 kali sama-sama enak. Buat foto-foto objek orang juga bikin nagih dah. Terus gue juga sempat nge-game di HP ini, main Wuthering Waves, settingan mentok rata kanan selama 30 menit main, dan hasilnya termasuk baik ya, hampir mentok di 58,9 fps. Suhu emang tergolong panas di 45,6 derajat, tapi untuk ukuran HP compact menurut gue udah termasuk oke ya, karena nggak sampai yang panas banget mendekati 50 derajat tuh. Dan total gue main 30 menit tadi, baterai berkurang 11%. Oke guys, dan akhirnya sampai rumah juga, dan karena ini HP udah HyperOS 3, interaksi dengan Mac gua makin mulus. Misalnya buat kirim file, Mac gua langsung nongol di sini dan langsung ke transfer tuh. Kita juga bisa manfaatin fitur interconnectivity, kayak mirror layar HP ke laptop atau nyari HP kita dengan play alarm. Pokoknya macam-macam deh, nggak cuma interaksi sama MacBook, tapi banyak fitur-fitur lain di HyperOS 3 yang videonya gue udah sempat bahas di sini ya guys. Seru banget, kalian tonton bisa tahu jadinya HyperOS itu secanggih apa. Dan karena portnya udah USB 3.2, kita cek transfer datanya berapa lama. Dan kita lihat 2,7 giga, sekitar 15 detik doang ya guys transfernya. Sadis. Oke guys, terakhir buat baterainya, tadi gue nyampe sekitar jam 6.30 ya, baterai ada di 30%, jadi selama 1,5 jam baterai berkurang 20% tuh. Jadi gue pakainya juga cukup intens selama 1,5 jam tadi, banyak banget pakai kamera, foto, video, dan sedikit-sedikit adalah yang lain. Jadi kira-kira kalau ditotalin mungkin 1,5 jam 20%, mungkin 100%-nya 7 jam lebih. Oke juga sih. Cuman itu masih perkiraan ya dari 1,5 jam tadi yang kita cobain. HP ini punya 4 warna, ada pink, biru, putih, sama hitam yang gue pakai ini. Untuk varian memorinya cukup rame nih, mulai dari 12 plus 256 di kisaran 10,3 juta, sampai varian mentoknya 16 plus 1 tera, seharga 12,8 juta. Dan ingat, ini harga resmi di Cina sana. Jadi kalau ditarik kesimpulan, Xiaomi 17 ini punya upgrade yang cukup berasa. Bukan kecil, tapi bukan yang lompat jauh juga. Performance-nya udah paling buas buat ukuran HP compact. Baterainya juga naik jauh sampai 7000 mAh, dengan kamera yang lumayan ada peningkatan. Tapi di sisi lain, dari segi desain, Xiaomi 17 ini sekarang emang makin berani. Dan jelas nggak semua orang pasti langsung cocok. Nah, pas versi globalnya keluar nanti, ada 2 hal yang paling bikin gue penasaran. Pertama, harga. Karena, for your information, Xiaomi 15 kemarin di Indonesia itu launching mulai dari 12 juta buat storage 256 dan 13 juta 512. Terus yang kedua, kapasitas baterai. Semoga nggak dipangkas terlalu jauh ya. Kalau bisa 6500 mAh, menurut gue udah oke banget. Terakhir nih, gue masih galau deh guys. Kira-kira perlu nggak ya gue beli versi ultranya? Kalau ternyata emang nggak terlalu menarik, kan lumayan tuh uangnya bisa disimpan buat beli gadget lain. Kabarin di komen ya. Thank you dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.